Bismillah, Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai salah satu tugas Nabi Muhammad, yaitu inzar atau memberi peringatan. Memberi peringatan kepada kaum Quraisy yang sudah lama sekali tidak pernah mendapatkan peringatan, bahkan sejak zaman Nabi Ismail ya. Jadi tidak pernah mendapatkan peringatan, tidak pernah mendengar wahyu, akhirnya mereka menjadi orang-orang yang sesat. Oleh karena itu, Allah mengutus Nabi Muhammad untuk memberi peringatan kepada mereka. Tapi ya meski begitu, tetap saja kebanyakan kaum Quraisy tidak menjadi orang yang beriman. Seperti keterangan pada ayat berikutnya. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Laqad haqqo, sungguh betul-betul nyata apa al-qawlu, qaul azab, jadi siksaan gitu maksudnya. Ala aksarihim menimpa kebanyakan kaum Quraisy. Fahum maka kaum Quraisy itu la yu'minuna tidak beriman siapa kaum Quraisy. Ay maksudnya wajib apa kalimatul azabi. Kutukan azab, siksaan ala aksarihim menimpa kebanyakan kaum Quraisy. Li'anna Allah Ta'ala karena sesungguhnya Allah Ta'ala itu alima telah mengetahui siapa Allah biilmihi dengan ilmunya Allah al-azali yang azali. Jadi sejak sebelum ada makhluk Allah sudah tahu anna aksara Quraisyin bahwa kebanyakan kaum Quraisy itu la yu'minuna tidak beriman siapa kaum Quraisy billahi kepada Allah wa risalati Muhammadin alaihi salamu dan kepada risalahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh orangnya seperti Ka'bi Jahlin, seperti Abu Jahal, wa Atabah dan Atabah, suaminya Hindun ya, wa Syibah dan Syibah, wal Mughirah dan Mughirah, wa amsalihim dan kawan-kawannya. Allah sudah tahu sejak sebelum ada makhluk bahwa mereka itu tidak akan beriman kepada Allah dan kepada risalahnya Nabi Muhammad. Fal khitobu maka khitobnya atau kalam Allah yang berbicara fi haqqi haulail ashqiyai berkaitan dengan mereka-mereka yang celaka ini, yang kurang ngajar ini, kebanyakan kaum Quraisy tadi, itu litakidil hujjati untuk memperkuat hujjah saja, la litolabil imani bukan untuk menuntut supaya beriman. Li'anna Allah Ta'ala karena sesungguhnya Allah Ta'ala itu alima telah mengetahui siapa Allah annahum bahwa mereka itu laisu mereka bukan min ahli tauhid dari ahli tauhid wal imani dan ahli iman. Jadi sebetulnya Allah itu sudah tahu bahwa mereka itu orang-orang kebanyakan kaum Quraisy tidak akan menjadi orang yang bertauhid dan tidak akan menjadi orang yang beriman. Tapi Allah tetap menyuruh Nabi Muhammad membacakan Al-Quran kepada mereka. Tujuannya untuk apa? Yaitu tujuannya untuk litakidil hujjah, memperkuat hujjah saja, memperkuat alasan. Ketika orang-orang kafir membela dirinya di hari kiamat nanti, Nabi Muhammad bisa mengeluarkan alasan yang tidak bisa dipatahkan oleh orang-orang kafir. Jadi supaya hujjahnya Rasul itu menang ketika nanti melawan orang-orang kafir. Saya ini sudah membacakan Al-Quran kepada kalian, mengajak kalian kepada jalan tauhid, mengajak kalian supaya beriman. Tapi kalian malah menolak, ya rasakan sendiri ya nanti akibatnya. Kira-kira seperti itulah. Jadi bukan untuk menuntut supaya mereka beriman, karena Allah sudah tahu mereka itu tidak akan beriman. Inna ja'alna fi anaqihim aglalan fahiya ilal azqani fahum muqmahun. Inna sesungguhnya kami Allah ja'alna kami akan menjadikan fi a'naqihim dalam leher-lehernya mereka, leher-lehernya orang kafir, aglalan belenggu, fahia maka belenggu itu ilal azqani sampai kepada dagu mereka. Fahum maka mereka itu muqmahuna bertengadah atau mendongak gitu melihat ke atas. Nah, di sini kan orang-orang kafir nanti akan dibelenggu lehernya sampai ke dagunya. Jadi seperti ada cagak gitulah yang menahan kepalanya untuk menunduk, jadi gak bisa menunduk, mendongak ke atas saja, gak bisa melihat ke bawah. Nah, ini kan belum terjadi ya, karena kejadiannya itu nanti di hari kiamat. Tapi di sini menggunakan fi'il madhi ja'ala. Nah, itu fungsinya untuk apa? Ja'ala itu kan harusnya sudah terjadi karena fi'il madhi kan. Kalau mau akan terjadi harusnya menggunakan fi'il mudhari. Tapi di sini pakainya ja'ala fi'il madhi.
Nah, itu tujuannya untuk apa? Yaitu tujuannya untuk litahaqqukil wuku', menjelaskan atau mengandung arti bahwa kejadian yang belum terjadi ini pasti nanti akan terjadi, tidak akan ragu lagi. Sungguh-sungguh pasti akan terjadi. Makanya menggunakan fi'il madhi meskipun kejadiannya belum terjadi. Tujuannya untuk litahaqqukil wuku' tadi. Kalau bilangnya akan doang kan, alah cuma akan. Jadi diragukan kan kejadiannya itu. Tapi di sini menggunakan fi'il madhi seolah-olah kejadian yang belum terjadi itu sudah terjadi. Jadi maksudnya kejadian yang belum terjadi ini dipastikan nanti betul-betul akan terjadi. Ini contohnya seperti di Alfiyah ya. Di situ kan diawali dengan qala Muhammadun huwa ibnu Maliki. Padahal di situ kan Imam Ibnu Malik belum berkata ya. Baru di awal kan perkataannya belum. Harusnya kalau akan kan pakainya fi'il mudhari ya, yaqulu tidak qala. Tapi Imam Ibnu Malik menggunakannya qala. Artinya faidahnya litahaqqukil wuku', bahwa bait-bait setelahnya itu pasti akan disebutkan oleh Imam Ibnu Malik. Jadi kalau akan saja misalkan nanti saya akan, itu kan masih akan, masih diragukan, masih menjadi wacana. Kejadiannya belum tentu terjadi. Tapi Allah di sini menggunakan fi'il madhi, jadi ja'alna. Pasti mananya itu. Meskipun belum terjadi, tapi kejadian yang belum terjadi ini pasti nanti akan terjadi. Mengerti ya? Ai maksudnya, rofi'una mereka mengangkat ru'usahum kepala mereka, goduna mereka memejamkan absorohum penglihatan mereka atau mata mereka, li'anna umudal guli karena penyangga atau tonggaknya belenggu itu fi unukil magluli ada di lehernya orang yang terbelenggu. Ya dahulu yang belenggu itu masuk tahta zakonihi sampai ke bawah dagunya al-maglul. Fayamna'uhu maka belenggu itu mencegah si maglul, si yang terbelenggu itu khaftarosihi untuk menundukkan kepalanya al-maglul. Ya gampangannya seperti kamu mengambil pulpen lah. Di situ kan ada dua sisi ya di pulpen itu. Sisi yang satunya itu menancap di leher, sisi yang satunya lagi itu menancap di bawah dagu. Jadi seolah-olah kamu itu dipaksa untuk mendongak ke atas. Juga bisa melihat ke bawah karena kan ada kunci leher ya. Ya pulpen itu. Jadi, tapi ini bukan tentang pulpen, ini tentang belenggu ya. Lebih parah daripada pulpen. Jadi mereka itu dipaksa untuk mendongak karena ada belenggu di lehernya sampai ke dagunya, menancap malah. Hazihil ayatu, ayat ini itu ala sabilit tamsili, atas jalan perumpamaan atau gambaran saja gitu, tidak betulan. Liman bagi orang layu minu yang orang itu tidak beriman billahi kepada Allah, wa yatakabaru dan dia sombong, biman bagi orang kanat yang ada apa ya duhu tangannya si man itu tangannya orang itu ila unukihi sampai ke lehernya si man, lehernya orang itu atau punuk ya, leher belakang. Warofa dan dia mengangkat ra'sahu kepalanya ila samai sampai ke langit, walam yarod dan dia tidak melihat syai'an apapun. Jadi ini hanya gambaran saja begitu. Atau wakila menurut satu pendapat, hiya ayat ini itu ikhbarun, menginformasikan atau mengabarkan an ahwal kufari, tentang keadaan atau kondisinya orang-orang kafir fi jahannama, di neraka jahanam. Jadi bisa dua ya tafsirnya. Yang pertama, ayat ini itu perumpamaan bagi orang-orang kafir. Jadi perumpamanya itu seperti ada belenggu di lehernya yang menancap di leher sampai ke dagu gitu, menancap juga sehingga mereka hanya melihat ke atas, tidak bisa melihat kemana-mana. Itu gambaran bagi orang-orang yang tidak mempercayai Al-Quran. Jadi mereka tidak bisa melihat kebenaran gitu, hanya melihat ke atas saja. Itu gambarannya lah seperti itu. Atau ayat ini tuh betul-betul terjadi nanti bagi orang-orang kafir ketika orang kafir itu nanti dilempar ke neraka jahanam. Jadi bisa dua ya, bisa perumpamaan, gambaran, kiasan gitu, atau memang nanti betul-betul terjadi seperti itu. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun. Waja'alna dan kami jadikan min baini aidihim dari arah depan mereka saddan, ada dinding atau penghalang itu, ada tembok lah. Wa min khalfihim dan dari belakang mereka juga ada saddan, ada temboknya. Faghsyayna maka kami menutup hum akan mata mereka, fahum maka mereka itu la yubsiruna, mereka tidak bisa melihat.
Jadi ini gambaran bagi orang-orang kafir yang di depan mereka itu ada tembok, itu ada penghalangnya. Di belakangnya juga ada tembok, sehingga mereka tidak bisa melihat kemana-mana karena ada penghalang. Jadi Al-Quran yang sudah membawa kebenaran, sudah membawa kebaikan, tapi ketika sampai kepada mereka, mental gitu, jadi tidak sampai karena ada penghalangnya, sehingga mereka tidak bisa melihat kebenaran. Nazalat, turun apa hazihil ayatu, ayat ini, fi riwayatin, menurut satu riwayat, jadi ada banyak riwayatnya. Nah, salah satunya fi haqqi Abi Jahlin, tentang Abu Jahal, wasahibihi, dan temannya Abu Jahal, min Bani Makhzumin, dari Bani Makhzum. Jadi Abu Jahal itu masih suku Quraisy, tapi dari keluarga besar Bani Makhzum. Nama asli Abu Jahal itu Amr bin Hisham. Jadi Abu Jahal itu nama panggilan, artinya bapaknya kebodohan atau kegoblogan. Karena kan dia disuruh masuk Islam tapi tidak mau. Akhirnya disebut Abu Jahal, sumbernya atau bapaknya kebodohan. Jadi bukan nama asli. Seperti Abu Bakar, itu kan bukan nama asli. Abu Bakar itu artinya bapaknya pagi. Ceritanya ketika Nabi Muhammad selesai melakukan Isra Mi'raj, itu kan pagi-pagi Nabi Muhammad menceritakan bahwa saya tadi melakukan Isra Mi'raj di malam tadi. Dari sini ke Palestina, Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit, ke Mekah lagi di malam yang sama. Itu kan pagi-pagi. Nah, Abu Bakar tidak pusing ya, tidak pikir sana tidak pikir sini, langsung mempercayai Nabi Muhammad di waktu pagi itu. Jadi, makanya disebut Abu Bakar, bapaknya pagi, atau Bakar itu cepat-cepat lah. Jadi orang yang paling cepat mempercayai Nabi, makanya disebut Abu Bakar. Nama aslinya kalau tidak salah Abdullah ya, Abdullah bin Utsman kalau tidak salah. Jadi itu nama panggilan saja, sama seperti Abu Jahal. Abu Jahal itu nama aslinya Amr bin Hisham. Jadi Abu Jahal itu masih Quraisy, tapi dari keluarga besar Bani Makhzum. Wazalika, dan kejadian itu, anak Abu Jahlin, bahwa Abu Jahal itu halafa, dia bersumpah. Begini sumpahnya, lain ra'aitu Muhammadan yusolli la ardokhonna ra'sahu bil hajar. Lain ra'aitu, sungguh jika aku melihat Muhammad yusolli sedang sholat, la ardokhonna, maka betul-betul akan aku lemparkan ra'sahu, ke kepalanya Muhammad, bil hajari, dengan batu besar. Jadi jika saja saya melihat Muhammad sedang sholat, saya akan lemparkan kepalanya dengan batu. Fa'atahu, maka Abu Jahal mendatangi Nabi Muhammad, wahwa, dalam keadaan Nabi Muhammad itu yusolli sedang sholat. Falamma rafa'al, maka ketika Abu Jahal mengangkat al-hajaro, batu, syalat, menjadi kaku, apa yaduhu, tangannya Abu Jahal, ila unukihi, ke lehernya Abu Jahal. Itu kan jadi batunya diangkat, itu mau melempar batu ke kepalanya Nabi Muhammad, tapi tiba-tiba tangannya itu menjadi kaku sambil memegang batu. Walasoko, dan nempel atau melekat apa al-hajaru, batunya, biadihi, di tangannya Abu Jahal. Jadi kaku, tangannya kaku di leher, di atas kepalanya, dan batunya itu masih nempel gitu, gak bisa lepas. Falamma ada, maka ketika Abu Jahal kembali ila ashabihi, kepada atau ke sahabatnya Abu Jahal, wa akhbaru, dan Abu Jahal mengabarkan, memberitakan, menginformasikan hum, kepada para sahabatnya, bima ro'a, terhadap apa yang dia lihat, sakoto, maka jatuhlah apa al-hajaru, batunya. Jadi ketika Abu Jahal kembali, itu batunya itu masih nempel ya. Ketika sudah menceritakan apa yang telah dia lihat, akhirnya batunya kembali jatuh lagi. Jadi batunya itu menempel terus di tangannya. Fakola, maka berkata siapa rojulun, seseorang, min Bani Makhzumin, dari Bani Makhzum lagi, ana aktuluhu bihazal hajari, ana, saya, aktuluhu, saya akan membunuh Muhammad bihazal hajari, dengan batu ini. Jadi ketika Abu Jahal tidak mampu membunuh Nabi Muhammad, kemudian Abu Jahal kembali ke CS-CS-nya, akhirnya salah satu dari temannya Abu Jahal langsung berdiri. Ya udahlah, biarkan saya saja yang membunuh Muhammad. Saya bisa membunuh Muhammad, gitu kira-kira. Akhirnya batunya diambil. Fa'atahu, kemudian dia datang, kepada Nabi Muhammad, wahwa, dalam keadaan Nabi Muhammad itu yusolli, sedang sholat. Fa'aroda, maka ketika dia ingin ayyar miyahu, melempari Nabi bil hajari, dengan batu, fa'a'ma, maka membuat buta atau membutakan siapa Allah Ta'ala basorohu, akan penglihatannya si rojul.
Jadi ketika dia mau melempar Nabi dengan batu, tiba-tiba matanya buta, gitu. Tidak bisa melihat Nabi. Faja'ala, maka Allah menjadikan yasma'u, si rojul itu bisa mendengar sautahu, akan suara Nabi alaihi salam, wala yarahu, tapi dia tidak bisa melihat Nabi. Jadi dia mendengar Nabi Muhammad sedang sholat, tapi dia tidak bisa melihat Nabi, padahal Nabi itu ada di depannya. Akhirnya faroja'a, kemudian dia kembali ila ashabihi, ke CS-CS-nya rojul. Falam yaro, dia masih tidak bisa melihat hum, ke CS-CS-nya. Hatta nadu, sampai-sampai si temannya itu memanggil-manggil dia, memanggil-manggil si rojul. Woi, woi, gitu kira-kira. Faqalu, maka bertanya si CS-nya itu, ma sona'ta, apa yang telah terjadi, apa yang kamu lakukan itu, kenapa kamu bisa jadi gini, kayak orang linglung gitu. Qala, si rajul itu menjawab, ma ra'aituhu, saya tidak bisa melihat Muhammad, walakin, tetapi sami itu saya bisa mendengar sautahu, akan suaranya Muhammad. Ketika saya mau melempari Muhammad dengan batu, tiba-tiba mata saya jadi buta, tidak bisa melihat keberadaan Muhammad. Tapi telinga saya itu mendengar Muhammad itu ada di depan saya. Wahala, dan menghalang-halangi, baini, antaraku, wa bainahu, dan antara Muhammad, apa syai'un, sesuatu. Seolah-olah ada penghalang antara diriku dengan Muhammad. Kahai atil ijli, seperti kondisi atau keadaannya anak onta, yanfuhu, yang anak onta itu ingin meniup bizanabihi, buntutnya atau ekornya. Itu kan anak onta tahu ekornya ada di belakang, tapi dia tidak bisa meniup ekornya sendiri. Sama saja lah kayak kamu itu kan punya telinga, tapi kamu tidak bisa melihat telinga kamu sendiri. Nah, itu perumpamannya seperti itu. Jadi saya mendengar Muhammad sedang sholat, tapi saya tidak bisa melihat keberadaannya Muhammad. Walau danautu, dan jika saja saya mendekat minhu, ke anak onta itu, la akalani, anak onta itu akan memakan saya. Ini gambaran saking takutnya, karena kan ada suaranya, suara Nabi Muhammad, tapi keberadaannya tidak ada gitu. Wa ba'da zalika, dan setelah kejadian itu, kullama aroda, setiap kali ingin melakukan keburukan ya. Siapa Abu Jahal Muhammadan alaihi salatu wasallam, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yaqdiru, Abu Jahal tidak mampu ayyarohu, untuk melihat Nabi Muhammad. Jadi setelah kejadian itu, ketika Abu Jahal ingin melakukan keburukan kepada Nabi Muhammad, tiba-tiba Abu Jahal tidak bisa melihat keberadaan Nabi Muhammad. Tapi ketika sudah biasa lagi, tidak punya niatan buruk, ya bisa melihat Nabi Muhammad. Ketika punya niat buruk, tidak bisa melihat lagi. Terus saja seperti itu. Wa fi riwayatin, dan menurut satu riwayat, nazalat, turun apa hazil ayatu, ayat ini, fi ta'ifatin, berkenaan dengan suatu kelompok min Quraisyin, dari kaum Quraisy. Jadi ayat waja'alna min baina aydihim dan seterusnya itu turun berkaitan dengan kaum Quraisy. Wazalika, dan kejadiannya lah itu anna Nabi alaihi salamu, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma ashabihi, beserta para sahabatnya Nabi itu, kanu, ada siapa Nabi dan para sahabatnya itu, jalisina, sedang duduk-duduk, yauman, pada suatu hari, inda babil Ka'bati, di sisi pintu Ka'bah. Faqalat, maka ada yang berteriak atau provokator lah, siapa Quraisyun, dari kaum Quraisy, ta'alau, kemari, na'khuzu, kita bawa, kita ambil Muhammad dan Muhammad, ma ashabihi, beserta para sahabatnya Muhammad, wa nazhabu, dan kita bawa, sama sajalah, bihim, dengan Muhammad dan para sahabatnya, ila jabali Abi Qubaisin, ke gunung Abi Qubais. Ketika sudah kita bawa mereka itu ke gunung Abi Qubais, fana ketulu, maka kita bunuh Muhammad dan Muhammad ma ashabihi, beserta para sahabatnya Muhammad. Waman, dan siapa saja layardo, yang tidak senang dinahu, akan agamanya Muhammad, nukholli, maka kita akan bebaskan sabilahu, akan jalannya orang itu. Wa illa, dan jika tidak layardo, jika orang itu tetap mengikuti agama Muhammad, fana ketulu, maka kita bunuh kullahum, semuanya. Wa ba'da hazil musyawarati, dan setelah musyawarah ini, ittafaku, mereka sepakat, wa'atu, dan mereka mendatangi ila Muhammadin alaihi salamu wa ashabihi, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya Nabi. Faja'ala, maka menjadikan siapa Allah Ta'ala baina aidihim, di depan mereka, saddan, ada penghalang, wa min khalfihim, dan dari belakang mereka, saddan, ada penghalang juga.
lam yarau, mereka tidak bisa melihat Muhammadan, kepada Nabi Muhammad, wa ashabahu, dan para sahabatnya Nabi Muhammad. Jadi ceritanya suatu ketika Nabi Muhammad dan para sahabatnya sedang duduk-duduk di pinggir pintu Ka'bah. Nah, orang-orang Quraisy melakukan musyawarah dadakan. Mari kita bawa Muhammad dan para sahabatnya itu ke Gunung Abi Qubais. Setelah sampai di Gunung Abi Qubais, kita bunuh semuanya. Tapi untuk para sahabatnya Nabi, kita beri opsi. Kalau dia mau murtad, kita bebaskan. Tapi kalau dia tidak mau murtad, dia tetap mengikuti ajaran Muhammad, kita bunuh. Setelah sepakat, akhirnya mereka mendatangi Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Namun Allah menutup pandangan mereka, penglihatan mereka dari Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Sehingga mereka tidak bisa melihat Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Itu adalah makna dari waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Itu salah satu riwayatnya seperti itu. Oke, dicukupkan dulu ya. Wallahu a'lam bishawab.